Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam. mempresentasikan pengembangan kompetensi. Pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan upaya-upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana karir. Menurut Sadili Samsudin 2006, mendefinisikan pengembangan karir adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Lanjutan, pengembangan karir merupakan upaya-upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana karir. Kegiatan-kegiatan ini mungkin didukung Departemen Personalia atau tidak tergantung pada departemen yang lain. Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan. Setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Setelah komitmen pribadi dibuat, beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup 1. Prestasi kerja, 2. Exposure, 3. Permintaan berhenti, 4. Kesetiaan organisasional, 5. Mentor atau sponsor, dan yang terakhir kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. Pelatihan SDM, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Oleh karenanya, karyawan sebagai aset perusahaan harus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga setiap karyawan dalam sebuah perusahaan dapat menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya yang mungkin masih terpendam. Pelatihan atau training adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak upaya yang dilaksanakan dengan yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam suatu waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Jusmaliani, pelatihan atau training adalah proses melatih karyawan baru atau karyawan yang akan memperoleh penempatan baru dengan keterampilan dasar yang diperlukannya untuk melaksanakan pekerjaan. On the job training, teknik-teknik on the job training merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut: rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, magang, coaching, penugasan sementara. Metode simulasi. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya, seperti dalam keadaan sebenarnya. Di antara metode-metode simulasi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode studi kasus. Yang kedua, role playing. Yang ketiga, business games. Yang keempat, vestibular training. Yang kelima, latihan laboratorium. Yang keenam, program-program pengembangan eksekutif. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah sekumpulan metode perubahan yang mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari sebuah organisasi dan keberadaan karyawan. Pengembangan organisasi memberikan perhatian kepada nilai dari seorang
manusia dan pengembangan secara organisasi, kolaborasi, dan proses yang partisipatif. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara efektif untuk menanggapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup keusahaan karyawan, perubahan-perubahan sosial teknis, dan perputaran tenaga kerja. Merupakan faktor penentu keberhasilan Departemen Personalia dan Sumber Daya Manusia yang efisien. Yang ketiga, konsep pengembangan sumber daya manusia atau human resource development dalam organisasi hakikatnya merupakan suatu usaha demi peningkatan daya saing terhadap ancaman lingkungan eksternal dan upaya meningkatkan daya inovatif demi menciptakan peluang. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi bersifat integral sebagai individu dan sistem organisasi sebagai wadah SDM secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan atau training. Pendidikan dan pengembangan menurut NUN 2000. Metode pengembangan organisasi. Ada beberapa metode dalam pengembangan organisasi, antara lain 1. Latihan kepekaan atau sensitivity training. 2. Pendekatan survei umpan balik atau survei feedback approach. 3. Proses konsultasi. 4. Pembangun tim. 5. Pengembangan antar kelompok. 6. Appreciative inquiry. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.